Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi dan hal-hal yang terkait dengannya. Saya di video ini ingin menanggapi tanggapan penulis, penyair, kritikus Sun Lee Thomas Alexander yang menanggapi video saya sebelumnya. Mula-mula dia menanggapi thumbnailnya, karena saya belum menayangkan videonya, tapi thumbnailnya saya tayangkan sebagai semacam woro-woro lah begitu ya di Facebook dan di Twitter. Dan Sun Lee tampaknya tertarik dengan judul video itu yang ada di thumbnail itu. Dia pasti belum menonton videonya ketika menulis tanggapannya yang pertama, karena memang videonya belum saya tayangkan. Thumbnail itu saya bikin memenuhi kaidah YouTuber. Thumbnailnya tuh bikin penasaran. Kira-kira judulnya saya bisa dilihat di videonya. Saya mengirim ke Kompas 4 tahun, nyaris setiap minggu, lebih jelas di videonya ditonton begitu, baru dimuat. Nah, judul itu nampaknya sangat menarik bagi Sun Lee. Dan dia menulis kemudian, intinya ada dua. Satu, yang saya tangkap ya, mudah-mudahan saya akan menanggapi itu. Satu, kenapa saya terlalu sedemikian ngototnya ingin dimuat di Kompas. Yang kedua, saya seakan-akan mendewakan Kompas sedemikian agungnya. Benarkah saya ngotot? Benarkah saya mendewakan Kompas? Ya, ikuti ya video ini ya. Ya, saya akan mulai dengan pembicaraan soal koran atau media dan sastra, khususnya puisi. Saya kira dalam sejarah puisi Indonesia, perkembangannya nggak bisa dilepaskan dari peran media. Baik itu majalah yang khusus untuk sastra atau puisi, atau koran umum, majalah umum, surat kabar umum yang menyediakan 1-2 lembar halamannya untuk memuat karya sastra. Itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan puisi kita. Puisi berkembang antara lain berhutang pada lembaran-lembaran sastra yang disediakan oleh koran-koran umum yang bukan karya sastra itu, yang bukan media sastra itu. Saya kira ini nggak terjadi ya setahu saya di Amerika misalnya begitu ya. Koran New York Times atau Washington Post atau Los Angeles Times, seingat saya, setahu saya, koreksi kalau saya salah, tidak punya halaman khusus untuk puisi. Nah, maka kehadiran sastra, puisi di koran-koran umum di Indonesia itu satu hal bisa dilihat sebagai berkah bagi puisi Indonesia sebenarnya begitu, karena dari situlah sejarah sastra kita membuktikan bahwa disitulah muncul karya-karya, disitulah pertama terutama sosialisasi karya itu, maksudnya penyair-penyair itu menyiarkan karyanya ke publik lewat majalah-majalah yang seperti itu gitu. Maka rasanya buku ini tidak akan ada kalau tidak dimuat di majalah-majalah atau surat kabar bahkan harian yang ada pada masa itu. Ini adalah buku kumpulan para penyair-penyair kiri yang lama dilupakan, kemudian ada yang mengumpulkannya, puisi-puisi harian rakyat tahun 1950-1965, Gugur Merah, Si Himpun Puisi Lekra judulnya gitu. Tidak mungkin ada buku ini kalau harian rakyat tidak memuat
puisi pada masa itu, tidak menyediakan halaman puisi. Padahal puisi budaya terutama menjadi bagian penting dari gerakan kiri pada masa itu kan. Harian Rakyat adalah corong semua suara dari aspirasi, dari agitasi kelompok kiri pada masa itu. Atau buku sajak lengkapnya Sitor Situmorang yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu, Kobam, sajak tahun 48 2008, Sitor Situmorang yang disunting oleh Jaza Rijal. Ini buku juga tidak akan selengkap ini kalau, dan ternyata memang banyak sajak-sajaknya Sitor yang tidak dibukukan dan bertebaran di banyak surat kabar, majalah, dan lain-lain pada masa itu. Jadi koran, untuk sekedar contoh, 2 buku ini membuktikan bahwa memang sejarah sastra kita terpaut, berhutang, atau menempuh jalan di surat kabar. Itu yang pertama ingin saya katakan. Yang kedua soal Kompas. Saya baru membaca cerita yang saya kira menarik dan relevan untuk disampaikan di sini, untuk saya ceritakan ulang di sini. Jadi sastrawan, kolumnis, penulis Evra Hardi di Facebooknya menulis cerita tahun 75 bagaimana puisinya pertama kali dimuat di Kompas. Dan menurut cerita dia itu puisi pertama yang dimuat di Kompas. Jadi pada masa itu, menurut ceritanya, Sinar Harapan memuat Kompas, memuat puisi, media surat kabar lain kayak Suara Karya dan lain-lain juga memuat puisi. Kompas tidak memuat puisi, menurut ceritanya Evra Hardi ya. Kemudian kenapa? Ya karena nggak ada yang ngirim. Wah kalau gitu kita kirim. Evra Hardi kemudian menulis puisi dan mengirim ke Kompas, dan seminggu atau 2 minggu kemudian dimuat. Jadi Kompas memang tidak menghususkan diri untuk menyediakan halaman sastra. Ada yang ngirim, kemudian dimuat. Saya pernah juga menemukan puisinya Pak Sapardi yang Lampu Beca, ada beberapa yang ada di buku, kalau nggak salah buku Perahu Kertas atau Mata Pisau. Nah itu puisinya sebagian. Paling tidak saya menemukan 4 atau 5 puisi itu ada di Kompas. Jadi sebelum dibukukan, sajak-sajak Sapardi yang itu muncul di Kompas pada tahun-tahun 93 itu. Tahun 2000 Kompas, saya nggak tahu, putus kayaknya, ada tahun-tahun di mana Kompas tidak memuat puisi. Perlu dilacak, perlu dicari. Tapi tahun 2000 ada halaman Bentara, itu bulanan, dan memuat 4 apa 8 halaman begitu ya, selembar tengah gitu, sangat menonjol gitu dan menarik sekali. Ada satu halaman puisi di Bentara itu, puisi Bentara namanya ya, dan redakturnya Sutarji Kalsumbari. Itu halaman untuk budaya secara umum, dan banyak esai-esai bagus banget di situ, sampai diterbitkan kumpulan esai-esai Bentara itu. Dan ketika kalau nggak salah 2 atau 3 kali dari puisi Bentara itu diterbitkan sebagai sebuah buku, banyak nama-nama penyair yang muncul di halaman Bentara itu. Saya belum mengirim dan belum dimuat. Ketika diterbitkan pertama kali buku kumpulan puisi Bentara itu, masih Sutarji Kalsumbari ya redakturnya gitu. Ada pengantar dari penerbit, pengantar dari Kompas atau dari penerbit gitu, bahwa yang mengejutkan adalah, yang di luar dugaan adalah ternyata pengirim puisi itu banyak banget. Pengirim puisi itu berlimpah-limpah, banyak sekali. Artinya apa? Kompas memang mungkin karena honornya mahal, besar gitu. Mungkin karena Kompas memang distribusinya paling luas di Indonesia. Mungkin jadi perasaan bahwa kalau dimuat di situ dibaca oleh banyak orang itu mungkin jadi kayak
pendorong orang untuk mengirim ke Kompas. Dua hal itu sudah cukup kuat lah jadi alasan untuk menjadikan Kompas diserbu oleh penyair dengan puisi-puisinya. Tarji kemudian mengundurkan diri atau berhenti, digantikan oleh Hasyim Amini. Saya menyaksikan itu dari jauh, dari Batam begitu, dan rasanya di akhir-akhir Tarji mengelola halaman itu, saya mulai mengirim di situ gitu, dan tapi saya kan mulai ngeblok tahun 2000, jadi puisi saya sebenarnya nggak peduli sama Kompas juga. Saya tetap aja menulis, mula-mula saya menulis untuk mengisi blog saya gitu, bereksperimen di situ. Saya juga sudah mulai di cyber sastra pada masa itu gitu, dan banyak yang saya tulis puisi saya kumpulkan, kemudian yang menurut saya bagus, layak untuk, ya tentu saya membanding-bandingkan dengan puisi-puisi yang pernah dimuat di Kompas. Saya ngelihat senaif mungkin, seamatir mungkin, semampu saya begitu, dan mengirim, nggak dimuat. Dan rumusan saya kirim lupakan begitu. Jadi saya kok ya nggak ngotot ya, kalau dikatakan ngotot dimuat di Kompas ya nggak juga gitu. Ya kemudian dimuat akhirnya, seperti saya ceritakan di video sebelumnya begitu. Ada cerita lain. Tapi sebelum ke cerita itu, yang saya ceritakan di video saya sebelumnya itu adalah apa yang saya lakukan pada tahun 2000 awal sampai dimuat 2007, 2004, 2007 begitu. Jadi itu 16 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu begitu kan. Dan sekarang tentu saja situasinya sangat berubah. Kompas pun hari ini, tahun ini saya rasanya nggak pernah mengirim ke Kompas karena menurutku tidak ada yang pantas saya kirim untuk saya kirim ke situ begitu. Kompas pun sekarang sudah tidak rutin lagi memuat. Terakhir saya dengar ada selang-seling antara yang versi online dengan versi cetaknya begitu. Beberapa kali saya beli, terakhir juga tidak ada di cetaknya, di puisi itu. Dan nah ini ya cerita yang mau saya sampaikan, ini bocoran dari teman yang di redaktur Kompas begitu. Jadi ketika beberapa tahun lalu, ketika koran cetak mulai dilanda gelombang hantaman digitalisasi, internetisasi begitu, Kompas menata ulang halaman surat kabarnya, terutama yang di weekend. Dan edisi minggu, di mana Kompas memuat puisi biasanya selama ini bertahun-tahun, lupa mencadangkan satu halaman untuk puisi itu di Kompas Minggu. Itu sebabnya kenapa kemudian puisi di Kompas dimuat di hari Sabtu, karena lupa bahwa ada halaman puisi gitu. Jadi betapa terlupakannya puisi di Kompas begitu ketika gelombang digital mengubah lanskap bisnis media. Saya orang media 19 tahun, koran saya juga memuat, ada halaman sampai hari ini rasanya masih ada halaman sastra, puisi begitu, dan ya di daerah lah, skalanya daerah begitu. Hari Minggu, kenapa hari Minggu? Karena konon orang membaca lebih santai, tidak buru-buru gitu, karena edisi Minggu itu oplah pasti lebih rendah daripada edisi biasanya. Ada hari-hari tertentu yang oplah akan tinggi maksimal. Jadi begitu habit membaca koran orang tidak sepenuhnya berlangganan tapi eceran. Yang berlangganan pun kadang-kadang hari Minggu itu juga nggak terlalu dibaca. Sebenarnya itu alasannya, tidak banyak iklan pada hari Minggu, jadi beban gitu. Itu kenapa sebabnya koran Tempo kan sejak beberapa tahun terakhir menggabungkan edisi Sabtu Minggu
ke dalam edisi weekend, bukan edisi Sabtunya, Minggunya nggak ada lagi gitu, dalam rangka penghematan, karena hari Minggu itu sangat tidak efektif dan sangat tidak ekonomis untuk menerbitkan koran. Orang tidak mau pasang iklan, oplah juga turun. Jadi itu yang terjadi dengan puisi yang terbit di koran pada hari Minggu. Yang kita bayangkan akan banyak pembacanya karena dia koran umum, tapi sebenarnya pada hari Minggu itu oplah turun. Tahun-tahun 2010-an barangkali ya, ada ribut soal polemik atau keributan soal sastra koran dan menggugat Kompas. Menggugat Kompas sebagai seolah-olah dia menjadi semacam kiblat baru, sebagai mungkin pernah terjadi seperti Horizon di tahun-tahun 70-an. Kan juga begitu gitu, dianggap sebagai satu-satunya media yang kalau dimuat di situ maka orang sahlah menjadi sastrawan, menjadi cerpenis, menjadi penyair begitu, dan sampai muncullah kan kemudian apa yang disebut dengan pengadilan puisi itu gitu, dengan 5 atau 4 tuntutannya gitu kan, membatalkan izin terbitnya Horizon, menonaktifkan redaktur Pak Sapardi Djoko Damono disebutkan secara khusus begitu, dan membatalkan seluruh karya yang kira-kira begitu ya, yang dimuat di Horizon. Beberapa nama harus berhenti menulis puisi gitu. Itu terjadi loh tahun 74 ya, pengadilan puisi itu ketika Horizon. Nah, kira-kira mungkin dalam kadar yang lebih tidak sedagelan itu, kalau kata Pak Sapardi itu si dagelan itu, pengadilan puisi itu gitu. Kompas pernah digugat, pernah dipertanyakan ke posisinya dalam sastra Indonesia, kok seakan-akan dia menjadi media yang kalau dimuat di Kompas barulah diakui sebagai penyair begitu. Saya kira saya nggak tahu ujung ribut-ribut itu di mana waktu itu ya gitu. Ada misalnya orang yang menerbitkan buku bukan cerpen pilihan Kompas gitu, macam-macam lah. Tapi itu dinamika yang sehat menurut saya, seperti juga kita hari ini melihat pengadilan puisi yang terjadi pada tahun 74 itu kan. Nah, saya kira reaksi atas thumbnail video saya itu kok kayak menunjukkan bahwa gugatan kepada Kompas, pertanyaan pada posisi Kompas sebagai penentu seseorang menjadi penyair itu kok saya kira sudah tidak ada, karena Kompas sekarang sangat berbeda dengan Kompas 15 tahun yang lalu untuk puisinya ya, untuk halaman sastranya gitu. Sangat berbeda. Saya tahu beberapa teman cerpenis, teman penyair tidak lagi mengirim puisi ke Kompas dengan berbagai alasan. Dan kalau kita lihat sejarahnya bahkan begitu kan, Kompas kan tidak berniat menjadi media yang seperti itu kan. Ya, puisi Efra Hardi aja dimuat karena Efra Hardi mengirim, karena dia berpikir oh nggak ada puisi ya dia kirim aja, dimuat begitu kan. Dan Bentara itu yang hari ini kalau masih ada menjadi cikal bakal halaman puisi itu tidak diniatkan secara khusus untuk puisi, tetapi ternyata puisilah yang paling banyak dikirim. Itu baca pengantar di buku kumpulan puisi Tak Pernah Pergi atau Gelak Sajak dan Gelak Esai dan Ombak Sajak. Itu ketika tadi masih memegang halaman puisinya itu gitu. Tentu saja saya merasa harus mengucapkan terima kasih kepada Kompas karena proses
Saya berusaha untuk tidak mengirim karya yang sama dengan karya saya sebelumnya yang pernah dimuat. Saya bereksperimen lagi. Tidak semua eksperimen saya itu saya anggap berhasil. Yang saya anggap berhasil juga tidak saya kirim gitu. Saya mengeliping lengkap puisi-puisi saya yang dimuat di Kompas itu gitu, dan saya bisa lihat karya-karya saya yang berbeda setiap kali dimuat begitu. Tentu harus ada orang lain mungkin yang melihat kalau itu berharga untuk dilihat begitu, bahwa benarkah karya-karya saya yang dimuat di Kompas itu berbeda gitu. Tapi saya berusaha untuk mengirim yang berbeda setiap kali mengirim, dan ya alhamdulillah selalu setelah dimuat pertama kali itu selalunya hampir semuanya dimuat setiap kali mengirim gitu. Ya, orang tahu saya menulis puisi meskipun saya tinggal di Batam pada waktu, dan mau nggak mau kita harus akui ada kesenjangan antara Jakarta dan daerah-daerah begitu, dalam berbagai bentuk kesenjangan itu terutama begitu. Tapi saya sekali lagi berutang pada Kompas. Kenapa saya Kompas? Karena satu, sajak saya itu saya menulis banyak, tapi banyak yang buruk. Saya taruh aja di blog saya gitu, dan yang layak saya kirim tidak banyak. Yang tidak banyak itu saya kirim ke Kompas gitu. Saya fokus aja di Kompas gitu. Horizon masih hidup pada masa itu ya, sebelum ditutup pada usianya ke-50, tapi saya nggak ngirim ke Horizon. Saya ngerasa satu, di Batam pada waktu itu susah dapat Horizon, nggak ada distribusi, nggak ada agennya gitu. Yang paling mudah dapat kan Kompas gitu, yang paling apa namanya, kepuasan kita tuh kan kalau ngelihat karya kita ada di koran itu. Ya, saya nggak perlu berdusta bahwa melihat karya kita, tulisan kita di koran itu suatu kenikmatan sendiri gitu. Dan saya merasakan itu tidak hanya ketika puisi saya dimuat di koran. Ketika dulu kartun-kartun saya dimuat di majalah humor, atau di majalah Intisari, atau di majalah Bobo. Saya pernah membuat kartun di majalah-majalah anak-anak, majalah Ananda, majalah Bobo juga pernah begitu. Ya sama saja, kepuasannya adalah wow, karya saya, hasil tangan saya itu dimuat, dan saya membayangkan banyak orang yang menikmati dan membaca itu gitu. Itu wajar sekali, wajar belaka gitu, manusiawi belaka ya, kebanggaan yang seperti itu, kenikmatan atau kepuasan yang seperti itu gitu. Kenapa saya ngotot? Tadi saya sudah menjelaskan sebenarnya saya nggak pernah bilang ngotot, di video saya juga tidak bilang begitu, tapi Sunli menyimpulkan saya kok ngotot sekali, dan saya kira saya sudah menjelaskan pertanyaan itu ya gitu. Saya kemudian menerbitkan buku dan diundang ke berbagai festival sastra, membaca puisi di sana. Jadi mungkin sekarang atau beberapa tahun terakhir begitu, saya merasakan atau menulis puisi dengan pendekatan yang sudah berbeda. Tidak lagi mementingkan dimuat di surat kabar, tapi saya tetap percaya pada blog misalnya. 1 juta puisi itu masih bisa dibaca siapapun hari ini, meskipun saya tidak bisa mengakses lagi gitu, karena saya ingin melihat puisi-puisi lama saya itu sebagai orang lain begitu, yang blog itu pun saya tidak bisa akses lagi gitu. Saya tidak bisa ngapus, saya tidak bisa utak-atik lagi gitu. Mungkin bisa kalau mau dicari, ada yang bisa mengembalikan. Tapi saya tetap bikin blog, saya bikin matapuisi.com yang awalnya adalah blog pribadi begitu. Belakangan saya bikin vlog ini gitu kan, karena saya percaya bahwa
eh, mencapai publik sastra itu, atau katakanlah berdialog dengan publik sastra itu, bisa lewat apa saja sekarang, termasuk yang sekarang saya percaya untuk menjalaninya, untuk melakoninya, memakainya, menggunakannya, karena efektivitas dialog itu adalah video, adalah vlog, adalah ya YouTube seperti hari ini gitu. Mungkin ada kanal lain yang menyediakan sarana seperti ini, dan kalau saya anggap efisien untuk jalan berdialog, saya akan tempuh itu sejauh itu nikmat, sejauh itu enjoy, sejauh itu bisa merayakan puisi. Nah, itu sekarang saya sering sekali dan suka sekali dengan merayakan puisi itu, termasuk ketika saya menerbitkan majalah dalam format PDF itu gitu. Semangatnya adalah semangat merayakan puisi. Merayakan puisi itu apa? Seperti festival, perayaan itu. Anda kerja keras sepanjang tahun, menanam, menyemai benih, merawat tanaman, mengairi, mengatur pengairannya sampai panen dengan baik dan mendapatkan hasil panen terbaik. Barulah kita pantas menggelar perayaan. Barulah kita pantas merayakan festival. Tapi usaha saya sadar, usaha saya itu adalah bagian terkecil dari komunitas besar orang-orang yang peduli dan merawat, menumbuhkan dan menjaga pertumbuhan sastra, terutama puisi ini gitu. Ya, bagi tugaslah. Saya mengambil tugas-tugas kecil saja dari upaya merayakan puisi itu gitu ya, dengan apa yang saya bisa dari waktu yang tersedia, dengan energi yang saya bisa kerahkan, dengan waktu yang saya bisa cadangkan, dengan sumber daya lain yang mungkin saya bisa cadangkan untuk itu. Mudah-mudahan bukan jawaban yang berkepanjangan, tapi saya kira terima kasih untuk Sunli yang sudah menawarkan sebuah dialog. Saya tidak menulis karena saya memulainya dengan video, meskipun Sunli meminta saya untuk kan saya penulis, harusnya nulis aja gitu. Enggak, saya bukan karena subscriber, bukan karena apa, tapi ya saya kan memulainya dialog ini dari video, dari vlog, dari YouTube. Jadi saya akan menjawab lewat sini gitu, supaya konsisten. Terima kasih, mudah-mudahan berguna. Ketemu lagi di video berikutnya.